Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, jangan lupa anak ustazah membaca doa. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang beriman, kita wajib mempercayainya. Masjidil Aqsa berada di kota Yerusalem dan Masjidil Haram berada di kota Mekah. Kedua tempat ini sangat berkaitan erat dengan Isra Mi'raj Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. B. Peristiwa Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Rasulullah sedang berada di Khotim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejada emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya adalah Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem.
Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. 2. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada langit ketujuh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai, 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya, yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kewajiban sholat 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. C. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar Asy-Syiddiq yang artinya membenarkan. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan. Kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Rasulullah adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar, supaya masyarakat Mekah menjauhi Rasulullah dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Siasat mereka ternyata tidak berpengaruh terhadap kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambahnya keimanan dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah SAW. Itulah pembahasan materi pembelajaran kita hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Semoga Ananda Ustazah bisa memahami kejadian Isra Mi'raj. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.